Belakangan waktu ini, jagat dunia maya dihebohkan dengan pengakuan Roy Kiyoshi. Sebagai peramal yang bisa memprediksi masa depan, Roy Kiyoshi pastinya juga bisa melihat seperti apa masa depannya, termasuk mengenai kapan ia akan meninggal. Dalam sebuah channel YouTube, Roy memberitahu dengan detail kapan dirinya akan meninggal dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pengakuan Roy sontak ramai diperbincangkan oleh netizen. Lantaran sadar telah membuat kehebohan, Roy Kiyoshi akhirnya memberikan klarifikasi mengenai ramalan tentang dirinya itu. Roy yang mengungkap bahwa kematiannya dikarenakan racun, kini jadi lebih berhati-hati. Ia pun belajar untuk menjadi pribadi yang baik, serta melakukan banyak hal kebaikan untuk mengubah nasib buruk yang mungkin menimpanya. Makanya perlu aku klarifikasi semua berita yang udah rame. Dan sebenarnya gini loh, kemarin itu kan di tahun lalu sempat ada kejadian aku dikirimin semur jengkol itu isinya beling gitu, jadi itu berbasis pada hal itu. Jadinya aku jadi agak was-was kalau nerima makanan dari orang yang belum kenal. Nah jadi dari kala itu mulai muncul vision, jangan-jangan nanti aku bisa ada sesuatu yang buruk ditaruh di makanan. Jadilah ada berita itu kan. Kemarin lihat sempat di kamera CCTV gitu kan. Aku juga gak kenal orangnya siapa. Udah biarin aja orang kayak gitu. Aku juga gak mau usuk ke polisi dan segala macam. Biarkan itu menjadi satu misteri lah ya. Dan aku juga gak kenal ternyata orangnya siapa. Setelah dilihat di kamera CCTV, aku gak tahu. Apapun yang terjadi lah, mau umur 40, mau umur 50, mau umur 60, itu aku serahin semua pada yang di atas. Yang penting selama aku hidup ini sekarang dan nanti, aku terus mau berbuat kebaikan aja. Mau berbuat baik, mau berbuat amal, yang penting apapun yang kejadian ntar kan bisa berubah. Yang punya urusan, yang tahu mati hidup jodoh kan sebenarnya Tuhan juga, bukan kita. Jadi kita harus ngelakuin banyak kebaikan aja, pasrah aja. Itu sebenarnya adalah bagian dari curhatan aku sebenarnya. Jadi tapi aku nggak nyangka itu malah jadi satu di screenshot menjadi berita. Tapi memang itu dia adalah bentuk pikiran aku sih, bentuk kekhawatiran aku. Gitu. Enggak sih, aku tetap ngelakuin apapun yang aku suka gitu. Aku tetap jadi konsultan peramal, tetap aku lakuin, tetap jadi aktor, tetap jadi public figure, tetap beramal kayak gitu. Gue gak pernah berhenti. Apapun orang yang akan jatuhin Roy ataupun Roy Kiyoshi harus tewas karirnya atau apa, gue tetap akan bangkit. Dan itu akan aku buktiin buat orang-orang yang mungkin gak seneng atau apapun itu, aku tetap melakukan di jalur kebaikan aku. Aku melihat keadaannya tuh memang agak, jadi banyak orang gitu kan dan rame. Terus aku juga ngerasa ada sesuatu yang gak beres, tapi aku nggak tahu itu secara detailnya apa gitu. Tapi ini kan sebuah prediksi ya, bisa aja salah kan, bisa aja itu nggak terjadi, atau mungkin memang itu terjadi tapi nggak gimana gitu. Mungkin bukan diracun tapi kecelakaan atau apa, kita kan nggak pernah tahu. Kalau kita udah banyak melakukan perbuatan baik, ntar kelak kita nggak akan mungkin akan dihindari dengan dihindari dengan kejadian-kejadian itu kan. Selalu datang terus, selalu terngiang-ngiang di kepala aku, ini akan terjadi ini akan terjadi ini, akan terjadi ini. Dan ya apa yang terjadi di Indonesia waktu itu juga kan aku ngeramalin beberapa kejadian kan, seperti adanya waktu itu tahun lalu, tahun ini ya, pemboman di Makassar di salah satu gereja itu kan juga aku udah ramalin. Ada sesuatu ledakan yang besar, ternyata ada minyak yang meledak ya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi Roy Kiyoshi dengan Vision itu adalah satu paket dengan apa yang aku punya gitu. Jadi Roy Kiyoshi dengan Vision itu udah nyatu gitu. Ada gangguan tersendiri, kayak contohnya aku nggak bisa tidur kalau tiap malam. Kadang suka insomnia, kambuh gitu kan. Ya udah gitu, aku tetap harus pola hidup sehat, baca buku, terus minum susu, makan buah, terus baru tidur. Gambarnya campur aduk, ini akan kejadian ini muncul, ini akan kejadian ini muncul. Jadi itu sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang di otak gitu. Makanya aku kan harus istirahat banget kan, harus benar-benar istirahat. Sekarang aku juga buat teman-teman di rumah juga biar bisa jadi contoh, apapun yang terjadi di depan kita nggak usah peduli. Yang penting kita berbuat kebaikan terus, berbuat amal tanpa memandang suku, agama, ras, dan warna kulit. Yang penting kita bersatu sekarang untuk
apalagi ada masa pandemi gini kan, kita bagi-bagi masker, kita bagi-bagi obat gratis buat orang-orang. Kalau kemampuan kita lebih, kita beli oksigen buat teman-teman di rumah sana yang lagi kehabisan oksigen. Apapun kebaikannya kita harus lakuin guna untuk merubah nasib buruk atau sesuatu yang jelek